The One kali ini adalah Profesor Azumardi Azra. Dia dikenal sebagai cendekiawan muslim terkemuka yang terus mengkampanyekan peradaban Islam yang terbuka, inklusif, demokratis, dan berkemajuan. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini adalah satu-satunya orang Indonesia yang memperoleh penghargaan tertinggi dari Kerajaan Inggris, yaitu Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Dia juga memperoleh gelar kehormatan di Order of the Rising Sun dari pemerintah Jepang. Halo penonton Cokro TV, kita bertemu kembali dalam program The One, sebuah acara khusus di Cokro TV yang menampilkan para tokoh penting di Indonesia saat ini. Kali ini kita memperoleh kehormatan untuk bertemu dengan Profesor Azumardi Azra, seorang public intelektual yang saya anggap salah satu yang terpenting lah di Indonesia saat ini. Beliau ini adalah mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga dikenal karena begitu banyak menulis buku, pernah disebut sebagai salah satu penulis paling produktif di Indonesia. Dan juga salah satu yang terpenting adalah beliau ini memiliki titel yang luar biasa, Commander of the Order of British Empire, sebuah gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris. Ya, kita hari ini akan bicara tentang pandangan-pandangan beliau, tentang perjalanan beliau, dan mudah-mudahan kita akan bisa memperoleh banyak inspirasi dari Profesor Azumardi Azra. Jadi kita langsung sapa beliau ya, kita mulai percakapan kita. Profesor Azumardi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ade Armando dan para pemirsa Cokro TV yang berbahagia, semoga selalu sehat di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang memasuki gelombang ketiga ya. Dan mudah-mudahan dengan segera selesai. Mudah-mudahan. Ya, ini kami merasa terhormat sekali nih bisa ngobrol dengan Prof. Azumardi Azra. Ya, seseorang yang sudah sejak lama ingin sekali kami ajak bicara dan mengajak bicara penonton Cokro TV. Ya, tentu ada banyak hal yang bisa kita bicarakan, tapi ada satu hal yang menggelitik nih dari Profesor Azumardi Azra yang saya sebut terakhir tadi ya. Anda ini adalah orang yang mendapat titel Commander of the Order of British Empire, sebuah gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris. Ini gimana ceritanya, Prof? I'm flattered ya, saya merasa tersanjung dengan pengenalan yang diberikan oleh Bung Ade Armando ya. Memang kalau dari sudut penghargaan, saya kira mungkin dari sekali lagi ini tanpa harus takabur ya, hanya faktanya saja. Saya itu mungkin satu-satunya, bukan salah satu di antara semua, satu-satunya orang Indonesia yang punya gelar yang cukup tinggi ya. Yang pertama tahun 2005 saya mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Utama ya dari pemerintah RI, sehingga dengan begitu punya hak untuk kalau meninggal dimakamkan di Taman Pahlawan Jakarta. Walaupun kata anak saya jangan ya, di situ banyak yang penindas dulu zaman Orde Baru. Juga tentara-tentara yang dulu menindas katanya. Ya. Yang kedua ya memang saya dapat itu dari Inggris yaitu CBE. Itu singkatan dari Commander of the Most Excellent Order of the British Empire ya. Itu termasuk gelar kerajaan, kehormatan dari kerajaan yang paling tinggi ya. Jadi kalau saya ke Inggris biasanya saya dipanggil Sir. Jadi saya pernah diskusi mengenai Kongres Ulama Perempuan di House of Lords ya. House of Lords itu majelis tinggi Parlemen Inggris. Itu dipanggilnya Sir. Sir Azumardi Azra katanya. Saya juga heran, walaupun di Indonesia saya nggak pernah memakai sendiri, tapi orang di Inggris ya. Jadi gelar itu memang lebih tinggi bahkan dari kebanyakan orang Inggris sendiri yang gelar seperti itu. Misalnya David Beckham ya, pemain sepak bola MU Manchester United yang sangat terkenal, dia dapatnya OBE. OBE itu Officer of the Most Excellent Order of British Empire. Jadi dia itu officer, jadi dia itu perwira. Kalau saya kan commander, jadi saya komandan ya. Bosnya David Beckham ini. Nah itu diberikan karena saya menjadi co-chair dari UK Indonesia Islamic Group ya pada awal tahun 2000 ya.
yang melakukan berbagai kegiatan dialog, pertukaran di antara pemimpin agama, multi agama antara Inggris dan Indonesia di bawah pemerintahan Tony Blair, Perdana Menteri Tony Blair dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Nah, jadi itu gelar memang datang sendiri, dicari sendiri oleh Ratu. Jadi saya tiba-tiba satu hari dikontak oleh Dubes Inggris waktu itu. Apakah Anda bersedia menerima penghargaan CBE? Saya bilang apa itu gelar dari Ratu? Ya, saya pastilah menerima itu. Masa dari Ratu tidak menerima walaupun saya nggak paham gitu kan. Oke, nanti saya laporkan ke London. Begitu selesai dengan itu, saya cek langsung di Google, apa itu CBO, rupanya itu. Dan saya satu-satunya orang non-Commonwealth yang menerima gelar itu. Karena Indonesia itu kan non-Commonwealth. Bahkan yang Commonwealth, persemakmuran seperti Malaysia dan Singapura, itu belum ada yang dapat gelar itu. Walaupun di tempat lain, ya negara Commonwealth lain itu ada, tapi untuk Malaysia dan Singapura atau Brunei itu belum ada. Jadi itulah yang tidak diduga-duga. Nah, penghargaan yang ketiga yang perlu disebut juga adalah penghargaan yang tertinggi dari pemerintah Jepang, dari Kaisar Akihito dan Perdana Menteri Shinzo Abe bulan November 2017. Gelarnya itu adalah The Order of the Rising Sun. Gold and silver class. Jadi itu paling tinggi yang diterima. Jadi itu jadi lengkap juga itu. Makanya saya ya mungkin ada orang dapat bintang Mahaputra tapi tidak dapat CBE ya kan, atau tidak dapat itu. Jadi itu belum lagi yang menghitung yang ada uangnya, ada prize-nya ya kan. Kalau yang prize itu ya banyak, termasuk Fukuoka Prize, termasuk intelektual cendekiawan berdedikasinya Kompas, termasuk dari LIPI, penghargaan LIPI, dan kemudian Abu Rizal Bakri Award dan macam-macam yang itu ada uangnya, membawa oleh teman saya Profesor Jimli Asidiki. Dia bilang, kok Anda terus yang dapat ini, Anda aja yang saya dong dibagi. Ya saya bilang bukan saya yang menentukan itu. Insya Allah deh saya usulkan juga deh, kalau ada boleh mengusul saya usulkan Anda kepada Jimli Asidiki. Jadi itulah ceritanya. Ya, ini luar biasa Prof ya. Tapi tetap saya masih curious tentang, paling tidak yang Mahaputra jelaslah layak sekali. Ini bukan yang nggak layak yang Inggris dan Jepang, tapi saya tetap curious tentang kenapa. Maksud saya begini, rada nggak mungkin lah pemberian gelar itu hanya diberikan atas dasar karena Prof. Azumardi itu memimpin sebuah kerjasama tertentu dengan pemerintah Inggris kan. Dan apalagi tadi dikatakan ini satu-satu orang dari non-Commonwealth gitu ya. Menurut dugaan, walaupun ini ya tentu saja dugaan atau paling tidak penjelasan mereka, kenapa Anda diberikan ya penghargaan setinggi itu? Apa sebetulnya yang dianggap sebagai kontribusi besar dari Anda atau apa yang Anda lakukan dalam lembaga tersebut? Kalau di dalam SK mengenai pemberian gelar itu yang ditandatangani oleh Ratu Elizabeth, itu dikatakan bahwa saya itu diberikan penghargaan itu karena memberikan kontribusi besar dalam intercivilizational dialog. Jadi dialog antar peradaban, tidak terbatas hanya pada Inggris, tapi pada dunia yang lebih luas, termasuk Eropa, kemudian Amerika, dan bahkan dengan Timur Tengah. Nah, jadi itu pertimbangannya ya. Jadi kan tim Ratu kan melakukan riset sendiri. Jadi mereka melacak, melihat rekam jejak masing-masing, rekam jejak calon penerima itu apakah pantas atau tidak gitu. Jadi itu mungkin ya. Saya kira itu alasannya. Tapi ya saya nggak tahu persis bagaimana. Tapi kalau dilihat kontribusi yang mungkin jadi pertimbangan itu adalah keterlibatan saya dalam dialog antar peradaban. Antar peradaban itu mencakup tidak hanya bidang agama, tapi juga politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Gitu. Yang intinya itu dialog antar peradaban itu adalah rangka membangun peradaban yang lebih aman, yang lebih damai, yang lebih adil, yang lebih harmonis. Itu di dalam SK-nya itu disebutkan antara lain seperti itu.
Yang Jepang juga kurang lebih begitu, Prof? Yang Jepang juga lebih kurang begitu. Tapi khususnya kalau Jepang itu dengan penekanan khusus bahwa saya memberikan kontribusi yang penting dalam membangun saling pengertian di antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Jepang. Karena apa? Karena Indonesia dan Jepang ini kan pernah hubungannya nggak bagus ya. Perang Dunia Kedua, Indonesia dijajah oleh Jepang, dan penjajahan Jepang itu kemudian menimbulkan macam-macam ekses seperti Romusa, kemudian juga peristiwa Mahari dan lain sebagainya. Nah, saya memang kemudian usaha kembali hubungan yang lebih baik antara Indonesia dengan Jepang, dan bahkan ketika saya menjadi rektor UIN itu, dan ketika kita membangun fakultas kedokteran, maka kemudian fakultas kedokteran itu saya jadikan sebagai proyek Japan Indonesia Memorial Project gitu. Jadi proyek kenang-kenangan hubungan baik antara Indonesia dan Jepang. Saya memang kalau dengan soal Jepang itu saya bilang sama pemerintah Jepang di Tokyo, memang orang Indonesia ingat itu bagaimana pernah terjadi Romusa, kerja paksa ya, ditindas gitu. Tapi kalau dilihat dari perspektif umat Islam, setidak-tidaknya ada 4 faktor yang membuat umat Islam Indonesia itu tidak pernah bisa lupa sama Jepang. Apa itu? Yang pertama, Indonesia lah, pemerintah Jepang lah yang mendirikan Masumi. Masumi itu apa? Federasi organisasi-organisasi Islam. Waktu itu Parmusi bukan Parmusi partai politik, karena Parmusi partai politik kan baru lahir bulan November tahun 1945, tapi Parmusi yang pertama didirikan, Masumi yang pertama kali didirikan oleh Jepang itu adalah semacam federasi ormas-ormas Islam yang semua itu tidak begitu besar ya, yaitu MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah Jepang yang membawa kaum santri ke tengah. Para pemimpin santri itu diajak ikut di dalam berdiskusi dan pembicaraan mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia gitu, di BPU PKI dan PPKI ya. Yang ketiga adalah Jepang yang melatih kepanduan, melatih kemiliteran ya, yang kemudian kepanduan kemiliteran ini ketika itu di Indonesia merdeka kemudian direkrut, diintegrasikan ke dalam TNI. Dan yang keempat adalah pemerintah Jepang yang membuat cikal bakal lembaga instansi yang sekarang kita kenal sebagai Kementerian Agama, yaitu dengan mendirikan Sumubu dan Sumuka. Sumubu itu kantor agama di daerah, dan kemudian Sumuka itulah kantor pusat yang ada. Jadi 4 itu. Jadi oleh karena itu kaum Muslim Indonesia memang pernah juga marah sama Jepang, yaitu ketika pemerintah Jepang setiap pagi mewajibkan untuk menghadap matahari terbit, yang membutuhkan Sekere itu. Sekere, tapi itu kan biasalah salah satu dari antara hal-hal yang juga sebetulnya dikenang menjadi memori yang tidak bisa dilupakan bagi kaum muslimin. Nah, jadi mereka senang dengan argumen saya seperti itu, karena kan saya dikenal adalah sebagai utamanya itu dari keilmuan, kan sejarawan. Jadi karena itulah bisa berargumen, bisa mengemukakan hal-hal seperti itu. Gitu. Itu hal yang bahkan saya baru pertama kali dengar ya, Prof. Azumardi. Itu memang Prof. Azuk teliti atau menjadi bagian dari proyek penelitian sendiri, atau karena pengetahuan kesejarahan? Itu dari bacaan saya dan kemudian refleksi saya ya. Refleksi saya mengenai Islam pada masa Jepang. Memang kalau kita baca buku Heri J. Benda ya, kesimpulan dari Heri J. Benda itu kan, kalau kita lihat sejarah Islam Indonesia khususnya pada masa Jepang, maka sejarah Islam Indonesia itu adalah sejarah mengenai yaitu progress of santri culture gitu ya. Jadi mengenai kemajuan santri, itu kesimpulan dari Heri J. Benda dalam bukunya The Crescent and the Rising Sun, bulan sabit dan matahari terbit. Tapi dia nggak bicara mengenai 4 faktor itu, 4 hal itu. Jadi 4 hal itu menurut saya satu temuan satu argumen, berdasarkan temuan saya melihat
tentu saja faktanya ada ya kan, tapi Mhm. mengargumenkan itu sebagai satu hal yang positif di dalam Ya, hubungan Indonesia dan Jepang itu saya kira saya yang pertama kali, sehingga ya. kemudian saya pernah diundang di Japan Foundation dan juga diundang ke Tokyo untuk menyampaikan pidato Mhm. orasi mengenai 4 hal itu gitu. Mhm. Itu. Mhm. Mhm. Karena mereka juga nggak pernah dengar, kaget, mereka heran sekali, kaget gitu. Ya, Prof, sebetulnya Prof Azumardi Azra ini kalau mau dikategorikan dalam dunia taruhlah kajian Islam, Islamic Studies atau apalah gitu ya, itu sebetulnya spesialisasinya jadi apa ya sebenarnya? Sebetulnya kalau pendidikan saya di tingkat bakaloriat ya, dulu kan belum ada S1, bakaloriat dan doktoral ya di IAIN Putat antara Hmm. tahun 1976 sampai 1982, itu bidang saya itu adalah pendidikan agama Islam gitu. Nah, saya Pendidikan. kemudian ke Columbia University, saya kemudian beralih ke bidang kajian budaya dan sejarah. Pada tingkat S2, saya mengambil bidang kajian Islamic eh, Middle Eastern Studies, Middle Eastern Hmm. Culture pada Hmm. S2-nya. Keduanya itu Middle Eastern Cultures. Kemudian PhD, MPhil, Master of Philosophy dan PhD itu mengambil kajian sejarah, Hmm. tulisnya Comparative History of Muslim Societies. Hmm. Jadi comparative history, sejarah perbandingan masyarakat Muslim. Jadi itu bidang saya. Nah, memang orang begitu mengenal saya sebagai sejarawan karena saya Hmm. lebih banyak menulis mungkin soal-soal politik, soal-soal budaya gitu ya. Nah, ini memang saya kegandrungan saya sejak masih mahasiswa itu adalah ya membaca buku-buku antropologi, buku-buku sosiologi, buku-buku ilmu politik dan lain sebagainya. Hmm. Nah, Hmm. jadi oleh karena itu kalau saya menulis mengenai sejarah, maka sejarah yang saya tulis itu lebih bersifat antropologis. Jadi Oke. anthropological history atau sociological history atau semacam itulah. Hmm. Apalagi kemudian di dalam pendekatan sejarah saya, paradigma sejarah saya banyak dipengaruhi oleh paradigma sejarah sosial Prancis ya. Eh, apa, eh, apa sejarah sosial Prancis lah. Itu yang banyak mempengaruhi saya ya seperti itu. Jadi banyak menjelaskan hal-hal yang terkait dengan sejarah seperti itu. Jadi Hmm. mazhab Annales di Prancis ya, Lucien Lefebvre dan seterusnya itu ya. Hmm. Hmm. Itu yang saya pakai. Jadi Prof tadi kalau tidak salah saya ulang ya, aslinya kan kuliah di IAIN dulu ya, Iya betul. pendidikan. Ah, Terus ketika Columbia sebelum tadi Prof menyebut Master, kayaknya sempat kuliah dulu juga di semacam bachelornya gitu atau iya BA-nya itu gitu. bachelor itu di IAIN karena dulu kan Oh, sistem udah ya. pendidikannya kan 4 tahun Bachelor of Arts, Hmm. dapat gelar BA, kemudian setelah itu lanjut dapat gelar Dokter Andes ya kan. Hmm. Nah, Ya. dua-duanya itu ditempuh ya sekitar 7 tahun lah. Ya. Ya. Itu tapi bidang saya itu adalah bidang pendidikan, bukan Hmm. bukan bidang yang lain ya. Cuma pada waktu kuliah itu kan saya sudah terlibat di dalam berbagai aktivisme intelektual, aktivisme akademik ya. Saya termasuk Hmm. kelompok diskusi di LP3IS dengan Ya. almarhum Dawam Raharjo, Hmm. termasuk Ya. Aswad Mahasin, Gus Dur gitu, Hmm. Fahri Ali, itu Hmm. tokoh-tokohnya yang jadi memang Hmm. sudah terlibat dalam aktivisme itu, dan pada waktu mahasiswa itu saya sudah banyak juga menulis di Republika di apa belum ada Panji ya? Republika, di Pelita, kemudian Merdeka dan Panji juga ya? Kompas yang isinya itu banyak Hmm. mengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru. Hmm. Waktu itu Wow. saya memang agak ke kiri-kirian ya kan, Wow. terpengaruh ke teori ketergantungan, Ya. dependensi teori, Mhm. itu Ya. yang seperti itulah. Jadi Mhm. itulah yang kemudian ketika saya pertama kali bekerja di LIPI, di LRKS ya, tahun 84 sampai 85, itu direktur saya itu nggak suka. Dia bilang itu
kok berani-beraninya mengkritik pemerintah, ya kan? Anda melakukan penelitian nggak? Itu. Jadi kalau Anda masih suka, itu nggak boleh sebagai peneliti LIPI begitu. Kemudian dia bilang juga Anda ikut diskusi orang yang kumpul di LP3IS, katanya. Kalau Anda masih ikut juga, ya sudahlah, Anda nggak bisa tuh di sini di LIPI. Saya nggak usah sebutkan nama direkturnya, itu sudah almarhum. Dia pernah menjadi ketua cendekiawan Golkar, ya kan, ya ahli ilmu politik, ya itu dia. Akhirnya saya bilang, ya sudah, saya berhenti aja tuh. Saya bilang, ya kalau Bapak melarang saya ikut diskusi, ya saya kira nggak pada tempatnya. Atau list yang kritis nggak pada tempatnya juga. Kalau saya misalnya karena saya orang Padang, kemudian jualan kaki lima di Tanah Abang, itu dilarang oleh Bapak, ya saya bisa paham gitu ya. Nggak ada kaitannya dengan sebagai peneliti, nggak ada hubungannya. Jadi tapi kalau diskusi dilarang, sudah, untuk apa? Nggak bisa berkembang kan pemikiran kita. Saya berhenti saja. Akhirnya saya keluar dari itu. Dari LIPI. Dari LIPI, LRKN namanya, Lembaga dari Riset LIPI. Kebudayaan Nasional. Dulu atasan saya itu yang menjadi supervisor saya, itu peneliti Dewi Fortuna Anwar itu. Tapi yang melarang saya itu bukan Dewi Fortuna, itu ada lagi di atasnya yang lain. Nah, jadi itu ceritanya. Jadi saya memang ya sejak masih mahasiswa, kemudian tamat kuliah, itu gandrung dengan ilmu sosial dan ilmu humaniora. Sehingga kemudian sampai sekarang pun menulis lebih banyak aspek sosialnya, sosiologis, antropologis, dan politisnya dibanding aspek sejarah. Gitu. Kira-kira. Prof. Azu jadi keluar dari LIPI baru jadi dosen di YIN? Iya, jadi saya melapor ke Profesor Harun Nasution waktu itu. Ya dia bilang, udahlah saudara di sini saja gitu kan, kembali ke kampus. Jadi saya mengajar kembali, saya berhenti, sudah punya NIP. NIP itu nomor induk pegawai PNS. Itu mati, ya saya matikan, saya berhenti, dipanggil saya nggak datang lagi. Jadi saya berhenti sebagai PNS, kemudian tahun 86 menjadi calon PNS, CPNS, yang pada saat bersamaan saya ditugaskan, dipilih pergi kuliah ke New York, ya ke Amerika, sama 6 orang yang lain, ya 5 orang yang lain, berdasarkan proyek khusus dari Menteri Agama Munawir Sazali dan Dubes Amerika pada waktu itu, ya John Wolfowitz, ya. Paul Wolfowitz itu yang mengirim dulu, ngasih beasiswa. Nah, cuma memang beasiswa Fulbright itu dari dulu sampai sekarang itu hanya untuk gelar S2 saja. Setelah itu harus pulang. Nah, saya nggak mau pulang, saya cari sendiri beasiswa kemana-mana, ya kan. Akhirnya dapat dari Columbia. Jadi Columbia itulah Columbia President Fellowship itu yang memberikan beasiswa bagi saya untuk kuliah di tingkat PhD, ya tingkat PhD. Jadi itu ceritanya. Buat penonton Cokro TV, saya beri catatan sedikit. Columbia University itu salah satu bagian Ivy League, ya, salah sekolah terbaik di Amerika Serikat. Kesitulah ketika itu Prof. Azu berkuliah.